Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Safriani, NPM 1975-266. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori etika. Ada beberapa macam teori etika, yaitu yang pertama adalah teori egoisme, di mana pada tahun 2004, Rachel memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis, di mana egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri atau selfish, dan dilandasi oleh ketamakan serta tidak bersifat altruisme. Sedangkan egoisme etis adalah suatu tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self-interest. Munculnya paham ini memberikan landasan yang sangat kuat bagi munculnya paham ekonomi kapitalis dalam ilmu ekonomi. Lalu yang selanjutnya ada teori utilitarianisme, yang berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility yang berarti bermanfaat. Perbedaan paham ini dengan paham egoisme etis terletak pada siapa yang memperoleh manfaat tersebut. Selanjutnya adalah teori deontologi, di mana istilah deontologi berasal dari kata Yunani, yaitu deon, yang berarti kewajiban. Deontologi adalah etis tidaknya suatu tindakan. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Selanjutnya ada teori hak, di mana menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Dan yang kelima ada teori keutamaan atau virtue theory. Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Dan yang terakhir, ada teori etika theonom, di mana teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungan dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia yang dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan-aturan atau perintah Allah sebagaimana telah dituangkan dalam kitab suci. Lalu selanjutnya ada model pengembangan teori etika, di mana paradigma hakikat manusia menjadi acuan hidup. Setelah menjadi acuan hidup, dia menjadi acuan teori moral. Dari situ terjadilah tindakan. Tindakan tersebut dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan tersebut muncullah karakter. Lalu kita relasikan dengan nilai hidup. Kita balikan lagi kepada paradigma hakikat manusia dan acuan tujuan hidup. Ilmu etika ke depan hendaknya didasarkan atas paradigma manusia utuh, yaitu suatu pola pikir yang mengutamakan integritas dan keseimbangan kepada pertumbuhan PQ, IQ, EQ, dan SQ, kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan Tuhan, keseimbangan tujuan rahiliyah dan tujuan rohaniah. Hakikat manusia utuh adalah keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan tujuan duniawi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Gabungan ketiga butir di atas akan menentukan karakter seorang hidup adalah suatu proses evaluasi kesadaran. Berikut adalah contoh kasus pelanggaran teori etika. Di sini saya mengambil pelanggaran pada PT Freeport, di mana adanya mogok hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia atau FI lantaran perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam 1,5 sampai 3 US dollar di Indonesia. Sedangkan bandingan gaji di negara lain mencapai 15 sampai 35 US dollar per jam. Akan tetapi untuk sejauh ini perundingan masih menemui jalan buntu, di mana manajemen Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja. Entah apa dasar pertimbangan tersebut. Menurut saya itu merupakan pelanggaran teori hak, di mana hak didasarkan atas martabat manusia, dan martabat semua manusia itu sama.
Dalam arti semua manusia dari berbagai lapisan kehidupan harus mendapat perlakuan yang sama. Seperti yang diungkapkan oleh Immanuel Kant, bahwa manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya, and in itself. Karena itu manusia harus selalu dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain. Dalam Barnes tahun 2000. Sebagai perusahaan berlabel MNC multinational company yang otomatis berkelas dunia, apalagi umumnya korporasi berasal dari Amerika Serikat, pekerja adalah bagian dari aset perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan pekerja adalah suatu keharusan, sebab disitulah terjadi hubungan mutualisme satu dengan yang lainnya. Perusahaan membutuhkan dedikasi dan loyalitas agar produksi semakin baik, sementara pekerja membutuhkan komitmen manajemen dalam hal pemberian gaji yang layak. Jadi, itu menurut saya adalah pelanggaran hak, di mana hak pekerja di Indonesia tidak adil dengan yang lain.